Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara al-musannifu dhamanal mutaqawwim fi qawlihi aw dhaminahu bi qimatihi in lam yakun lahu mislun. Menyebutkan penyusun akan ganti rugi benda yang bernilai di dalam perkataannya au dhaminahu biqimatihi in lam yakun lahu mithlun. Di dalam perkataannya yang mana perkataannya, atau seorang itu mengganti ruginya dengan nominalnya, nilainya jika tidak ada baginya itu misli. Jika tidak ada baginya itu misli, atau jika bukan misli. Arti bukan misli bi an kana mutaqawwiman, yaitu bahwa benda itu benda mutaqawwim. Benda mutaqawwim, arti benda mutaqawwim yang nilainya itu ditentukan bukan berdasarkan timbangan dan takaran. Sebagaimana misli Jumat kemarin, arti misli yang nilainya itu ditentukan dengan timbangan atau takaran. Bila yang dirampas seseorang itu benda kategori misli, maka menggantinya dengan mislinya juga. Bila merampas beras, gantilah dengan beras. Bila merampas minyak atau air, maka gantilah dengan minyak dan air. Tapi bila merampas baju umpama, dan baju itu nilainya tidak ditentukan dengan timbangan dan takaran, maka menggantinya bukan dengan baju, tapi dengan nilai baju. Berapa harga baju? Nah, itulah, jadi ganti pakai duit. Bi an kana mutaqawwiman, yaitu benda itu benda yang bernilai. Waqtalafat qimatuhu, dan berbeda-beda nilainya itu. Ngaran nilai, jadi beda-beda ya. Ada yang larang, ada yang murah, ada yang sedang. Maksudnya tuh harganya itu dari hari ke hari bisa berubah. Hari pertama umpama merampas harta orang dalam kurun waktu 1 bulan, 30 hari. Di hari pertama harga barang yang dirampas bisa aja senilai 100.000. Di pertengahan bulan dia rampas, barang yang dirampas bisa aja harganya 150.000. Di ujung bulan hari ke-30 bisa aja harganya kurang daripada 100.000, 50.000. Jadi ada harga 50, ada harga 100, ada harga 150. Lalu ketika taubat, orang ini mengembalikan, mau taubat, sedangkan barangnya sudah tidak ada lagi, rusak, binasa, musnah dan serbanya, maka gantilah dengan nominalnya, dengan uangnya. Kemudian uang tuh uang yang mana? Apakah dengan harga yang termurah, tersedang, atau tertinggi? Tadi ada harga 50, ada harga 100, ada harga 150. Padahal bendanya itu juga. Nah,
maka gantilah aktsara makanat, paling banyak harga atau nilai yang terjadi. Aktsara makanat, paling banyak nilai yang terjadi. Min yaumil ghosbi ila yaumit talafi, sejak hari menggosoknya sampai hari musnahnya. Jadi sebulan tadi baju di tangan seorang, hari ke-30 baju itu kegusangan, rusak, binasa, kan berkewajiban tuh mengembalikan dengan uangnya. Nah, jadi uang tadi yang mana dipakai, berarti harga 150.000. Karena itulah harga tertinggi dalam kurun waktu satu bulan. Wal ibratu fil qimati bin naqdil ghalibi. Adapun acuannya pada itu nilai menggunakan nakad, mata uang kebanyakannya, mata uang umumnya. Rupiah lah ya, pada kita itu ya rupiah. Fa in ghalaba naqdani, jika umum atau unggul oleh dua mata uang, watasawaya, dan setara, seimbang berlakunya nih. Dalam satu daerah makai rupiah dipakainya, makai ringgit pun dipakainya, ganti pakai yang mana? Qala Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, ayyanal qadi wahidan minhuma, maka menentukan oleh qadi, tuan qadi, akan satu daripada keduanya itu. Jadi diserahkan urusannya kepada tuan qadi untuk menentukan mata uang yang mana yang harus dipakai guna mengganti rugi barang mutakawim yang mengalami kemusnahan atau kerusakan. Titik, saudara. Faslun fi ahkami syufa'ah. Ini fasal pada menyatakan hukum-hukum asy-syufa'ah. Apa kena makna syufa'ah itu? Amun sholat, ketika disebut sholat terbayang aja apa itu sholat. Ketika disebut zakat terbayang apa itu zakat. Tapi ketika disebut syufa'ah, kawalah bayangkan apa itu syufa'ah. Nah, kada kawan bayangkan karena belum belajar, ya kah, belum ngaji lagi. Nah, ketika sudah diajarkan disebut idrok. Idroku mufradin tasawwuron ulim wa darku nisbatin bitasdiqin musim. Bila kita disebut satu kata, apa itu sholat, terbayang. Apa itu sholat di dalam hati, di dalam akal, itu namanya idrok. Akal kita menangkap, akal kita memahami, dan akal kita membayangkan. Tapi ketika disebut akal kita tidak menangkap, itu karena belum idrok lagi, belum nangkap lagi. Nah, lalu supaya dapat, lalu diartikan wahya bisukunil fa. Syuf'ah itu yaitu dengan sukun fa-nya. Syuf'ah, ya kan? Wa ba'dul fuqaha bi dhammiha. Dan sebagian ulama fikih yadummuha lah, huruf ya, yadummuha, mendommahkannya, syuf'ah atau syufu'ah, seperti kalimat Jumat, jumu'at. Wa ma'naha lughatan ad-dhammu, makna syuf'ah pada bahasa yaitu menggabung, menghimpun. Itu makna pada bahasa.
Wa syara'an haqqu tamallukin qahriyin yathbutu lisyarikil qadimi ala syarikil hadithi bisababi syirkati bil iwadil ladzi malaka bihi. Titik. Dan pada agama adalah hak memiliki secara paksa. Itu suatu hak memiliki secara paksa. Yang hak itu tetap yathbutu lisyarikil qadim, hak itu tetap untuk anggota yang terdahulu. Jadi kita tuh bahasa bisnis tuh ya partner, anggota yang terdahulu. Ala syarikil hadisi, terhadap anggota yang baru. Hak memiliki secara paksa, yang hak itu tetap untuk anggota terdahulu terhadap anggota yang baru. Apa sebabnya? Bisa babi syirkati. Sebab persekutuan harta. Syirkah itu persekutuan. Bersamaan. Ya kah harta tuh bersamaan. Itu biasanya terjadi antara orang berdua beding sanak atau rekan bisnis bisa juga tak. Berdua beding sanak kenapa aja? Karena harta warisan belum lagi dibagi. Nah lo bersamaan jadinya. Atau orang rekan bisnis kerja sama, satu punya modal, kumpulkan kerja sama-sama, lalu yang umpama antara A dan B, yang B hendak mengundurkan diri di kiaunya C, ganti anu ndak modal ndak ganti. Nah lekene C yang masuk pulang, yang B belimbah. Nah itu karena ada hak syuf'ah. Siapa yang punya hak syuf'ah antara A dan B? Karena B tadi yang menjual kepada C, A berhak merebut. Bujurkah si B ini menjual haknya lawan ikam? Aku rebut hak itu darimu, berapa ikam nukari? Aku menukari 10 juta. Nah 10 juta. Ya kah? Nah 10 juta. Itu hak aku. Nah jadi sub'ah itu kada boleh menjual hak antara dua orang bersamaan. Si A dan B bersamaan harta. Si B hendak belimbah, hendak menjual kepada C. Jangan menjual kepada C, tawarkan dulu kepada A. Kau akan menabusi seberataan. Nah aku hendak mundur daripada kerjasama. Aku hendak berampih. Kawalah ikam mengganti modalku ini seberataan. Jar A, aku kan debisi duit. Kam tawarkan ke C. Nah, hanya boleh. Amun langsung B langsung menawarkan kepada C, ini A ini kena boleh merebut. Bujurkah yang B ini ada menjual bagiannya lawan ikam? Bujur. Umpama. Hanya aku rebut kembali dengan syub'ah. Atau langsung belak-belakan aja, aku rebut hak aku dengan sub'ah. Berapa ikam menukari? 10 juta, ganti 10 jutanya. Nah kayak itu sub'ah itulah. Bisakah terjadi? Bisa benar zaman ini. Zaman bu usaha. Sebabnya syirkah. Pakai apa merebut? Bil iwat. Mau merebut masing ambil aja. Ada boleh bil iwat dengan pembayaran alladzi malaka bihi, dengan pembayaran yang dia memiliki dengannya itu. Dengan pembayaran yang dia memiliki dengannya itu. Si C tadi memilikinya dengan cara apa? Dengan cara 10 juta. Maka si A merebut daripada si C pun dengan 10 juta. Kada belabihnya harus sama ya lah. Wa syuri'at lidaf'id dharar, disyariatkan supah itu untuk menolak kerugian. Untuk menolak kerugian. Titik. Wa syuf'atu wajibatun ay thabitatun lisyariki bil khultati ay khultati syuyu'. Sub'ah itu wajib, arti wajib tetap. Sub'ah itu wajib, yakni tetap
lisyariki untuk anggota atau bagi anggota. Bil khultati ay khultati syuyu'i, sebab campuran. Asyuyu' yang merata. Campuran yang merata. Duna khultatil jiwar. Tidak, yakni tidak berlaku pada khultatul jiwar, pada campuran al-jiwar karena bertetangga. Nah, ya karena bertetangga. Sub'ah itu hanya berlaku karena percampuran umpama harta yang merata campurannya, tapi tidak berlaku untuk hanya kerumunan bertetangga. Memang satu mazhab ada yang memberlakukan lah, umpama ikam nih, ada bisi kendaraan nih ikam jual lawan tetangga jauh. Nah, tetangga jauh. Lalu ada orang higa rumah. Kamu ada pada non orang tetangga di higa rumah hendak menjual kendaraan. Orang higa rumah nih berhakkah inya merebut dari tetangga jauh? Umpama ikam menjual kendaraan harga 10 juta. Jadilah, apakah berhak tetangga parak merebut 10 juta, merebut kendaraan itu dengan bayaran 10 juta juga? Kada hak. Ya kah? Walaupun di mazhab lain ada yang mengakui syuf'atul jiwar, hak merebut sebab bertetangga. Mazhab lain aja itulah mazhab kita kada. Mazhab lain, bila mana ikam menjual kendaraan kada pada lawan tetangga, maka tetangga itu boleh merebut kendaraannya dengan berapa ikam menjualnya. Andainya menjual 10, rebut dengan 10. Andainya menjual 5 juta, tabusi 5 juta. Maka boleh itu bapak paksaan. Nah, duitnya bawa kendaraannya. Ridho kada ridho, senang kada senang, boleh. Arti syuf'ah itu kan hak merebut kepemilikannya bapak paksaan. Senang kada senang, itu haknya. Ya kah? Sarik kada sarik, itu haknya. Itu arti syuf'ah, merebut hak bapak paksaan tadi. Nah, hanya berlaku pada percampuran harta, tidak percampuran karena bertetangga. Fala syuf'ata li jarid dari mulasiqan kana aw ghairahu. Tak ada syuf'ah, tak ada hak merebut li jarid dar, bagi tetangga rumah. Tak ada hak syuf'ah bagi tetangga rumah, mulasiqan kana aw ghairahu, berdempet atau tidak. Berdempet ia rumah atau tidak. Titik enggak situ supaya kada tersambung. Wa inna ma tasbutu syuf'atu fi ma yanqasimu ay yaqbalul qismata duna ma la yanqasimu ka hammamin saghirin fala syuf'ata fihi fa in titik. Dan hanya saja tetap yakni berlaku syuf'ah itu pada barang yang terbagi, yakni yang menerima pembagian. Berlaku syuf'ah pada benda yang menerima untuk dibagi-bagi. Jadi kita bahasa kitanya kawa dibagi-bagi, kawa dikarat-karat, kawa ditatak-tatak. Duna malayan qasimu, tidak berlaku yang tidak bisa terbagi. Duna malayan qasimu, tidak berlaku yang tidak bisa terbagi. Contoh yang tidak bisa terbagi di sini dicontohkan sidin, umpama dua orang waris mendapatkan apa? Warisan hammamin saghir. Apa hammam? Siapa tahu makna hammam? Kamar mandi atau WC. Tapi saghir, arti saghir halus. Mun ditatak dua jadi napa?
Ya kah, sebuting dapat keren, sebuting dapat ketakayaan lah. Kada kawa dibagi. Nah, jadi itu kada berlaku fala syufa'ata fih. Maka tidak ada syuf'ah padanya. Fa'in amkana inkisamuhu kahammamin kabir. Maka jika memungkinkan terbaginya, artinya kawa dibagi-bagi. Contoh kawa dibagi-bagi kahammamin kabir, seperti kamar mandi besar. Kamar mandi yang besar. Yumkinu ja'luhu hammamain, yang mungkin menjadikannya dua buah kamar. Yumkinu ja'luhu hammamain, yang mungkin menjadikannya dua buah kamar. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya inilah sabatat. Tadi amkana tadi anunya PL syarat. Pain amkana sabatat PL syarat. Hanya saja di sini pakai PL madi lah. Biasanya pakai PL mudori. Sini pakai PL madi. PL madi itu kan mabni. Tapi karena mahalnya jazam. Walaupun PL-nya PL madi, hukumnya mabni tapi mahalnya jazam. Amkana PL syarat, sabatatnya jawab syaratnya. Jika mungkin terbagi sabatati syuf'atu fihi, maka tetap artinya berlaku syuf'ah padanya itu. Maka tetap ini berlaku syuf'ah padanya itu. Titik. Wa syuf'atu sabitatun aidon fi kulli ma la yunqalu minal ardi. Syuf'ah berlaku juga pada setiap yang tidak bisa dipindah daripada tanah. Jadi syuf'ah itu pun berlaku juga pada setiap benda yang tidak bisa dialih, tidak bisa dipindah daripada tanah. Nukar tanah itu kan kada diapa-apai. Ghairal mauqufati, tanah yang tidak diwakafkan, wal muhqarati, dan tidak disewakan. Atau disewakan. Contohnya kal aqar, seperti pekarangan tanah. Wa ghairihi, dan lain-lain. Minal bina'i wasyajari, berupa bangunannya, pohonnya, taba'an lil ardi, karena terikutkan kepada tanah. Taba'an lil ardi, karena terikutkan kepada tanah.
Ya. Dan kesimpulannya jar bahwasanya sub'ah itu tidak berlaku kecuali tentang tanah. Tanah yang dimiliki bersama. Lalu seikung umpama dimiliki antara A dan B, lalu seikung tadi si A tadi menjual bagiannya. Maka B berhak merebut bagian A yang telah menjual tadi seharga yang dia jual. Wa innama yakhudhu itu apa tuh bacaan asy-syafi'u ya? Wa innama yakhudhu asy-syafi'u syaqsal 'aqari bi thamanil ladzi waqa'a 'alaihi al-bay'u. Dan sesungguhnya atau hanya saja mengambil asy-syafi'u, orang yang merebut bagian pekarangan, bagian tanah, bithamanil ladzi waqa'a 'alaihi al-bay'u, menggunakan harga yang terjadi atasnya penjualan. Menggunakan harga yang terjadi atasnya penjualan. Menggunakan harga penjualan. Seapa harganya si itu merebutnya. Fa in kana thamanu mithliyan ka habbin wa naqdin akhadhahu bimithlihi. Jika harganya atau pembayarnya berbentuk misli, jika pembayarnya, harga jualnya bukan menggunakan uang tapi pakai misli, kahabbin, seperti biji-bijian, kada pakai duit orang menukari tapi pakai banih umpama, pakai beras. Wanakdin, seperti menggunakan emas, kada pakai duit. Akhadahu bimithlihi, maka dia merebutnya dengan misli itu juga. Nah, seandainya yang C tadi merebutnya dibayarnya pakai banih 100 karung, maka si A merebut daripada si C pun dengan pakai banih 100 karung. Nah, kayak itu telah. Seandainya pakai emas, maka merebutnya pun pakai emas. Au mutakawwiman, atau bayarannya itu mutakawwim, nominal. Atau jika nominal. Au mutakawwiman, atau jika nominal. Apa arti nominal yang mutakawwim yang tadi kita bahas? Yang nilainya ditentukan bukan pakai timbangan, bukan pakai takaran. Mutakawim ngaranna itu diganti, ditebus ka'abdin, menggunakan budak, ya kah? Menjual tanah tapi dihurupakan lawan budak satu orang, atau wasaubin, menggunakan pakaian, maka merebutnya pakai budak jualah, kada akhadahu biqimatihi. Maka dia merebutnya dengan apa? Dengan nilai itu budak atau dengan nilai itu pakaian, yaumal bai'i, pada saat penjualan. Yaumal bai'i, pada saat penjualan. Allah Subhanahu wa taala